Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, kawan-kawan anggota PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, saya Afdal Azmi Jamba, anggota PWI Sumatera Selatan, mantan sekretaris PWI Sumatera Selatan, wakil ketua bidang kesejahteraan PWI Sumatera Selatan, pernah jadi anggota dan ketua Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan. Ingin menyampaikan saran kepada kita semua bahwa saya termasuk yang bergembira atas kesepakatan saudara Zulmansyah Sekedang dan Bang Henry Cihabangun dengan difasilitasi atau bersama dengan Dewan Pers yang telah membentuk panitia pelaksana Kongres PWI di dunia PWI Persatuan yang akan dilaksanakan paling lambat akhir Agustus 2025. Sebetulnya saudara-saudara, kawan-kawan seprofesi, saya ingin ingatkan masalah yang muncul adalah karena kesalahan bersama kita. Pada saat Kongres di Bandung, Kongres PWI Kongres ke-25 PWI di Bandung, saya dengan lantang mengingatkan semuanya peserta Kongres dalam paripurna pembahasan PDPRT PWI. Saya mempertanyakan pasal krusial yang penting sekali tentang Dewan Kehormatan PWI. Waktu itu saya dengan tegas meminta Kongres memutuskan Dewan Kehormatan itu supaya menjadi Mahkamah Kehormatan Organisasi PWI, sehingga tidak ada lagi yang membangkang terhadap putusan Dewan Kehormatan. Hal ini berkaca kepada persoalan kepengurusan PWI sebelumnya, di mana waktu itu Kakanda Basril Basar yang terpilih menjadi Ketua PWI Sumatera Barat untuk periode ketiga dan dari dulu diketahui berprofesi ASN, diputuskan oleh Dewan Kehormatan untuk diberhentikan karena melanggar PDPRT. Waktu itu saya sudah mempertanyakan apakah putusan ini memang benar-benar berlaku setelah Kakanda Basril Basar menyampaikan pembelaannya di hadapan Kongres. Tidak ada satu pun yang memberi jawaban dan penegasan. Saya tegaskan kalau keputusan Dewan Kehormatan itu sah dan wajib dilaksanakan, otomatis saudara Basril Basar tidak boleh hadir mengikuti Kongres sebagai peserta Kongres. Waktu itu tidak ada satupun yang memberikan kepastian, baik pimpinan sidang maupun Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, semuanya diam. Dan akhirnya saudara Basril Basar ikut jadi peserta Kongres. Waktu itu Ketua Umum PWI Pusat periode pertama adalah Bang Atal Depari. Waktu itu Bang Atal sudah dimisioner dan keputusan tidak ada. Akhirnya Basril Basar sah menjadi peserta Kongres. Saudara-saudara, dengan kenyataan itu, presiden itu jelas bahwa keputusan Dewan Kehormatan, rekomendasi Dewan Kehormatan itu bukan vonis final dan mengikat. PWI Pusat di bawah kepemimpinan Bang Atal Depari sudah dengan tegas tidak mengindahkan, tidak melaksanakan putusan Dewan Kehormatan, memberhentikan Basril Basar sebagai anggota PWI dan sebagai Ketua PWI Sumatera Barat. Nah, belakangan ternyata hal serupa terjadi ketika
PWI Pusat memberhentikan Dewan Kehormatan PWI Pusat membuat rekomendasi dan memberhentikan Henry Bangun dan sebelumnya beberapa orang lainnya termasuk Sekjen, dan itu tidak dilaksanakan oleh Bang Henry Bangun selaku Ketua Umum PWI Pusat hasil Kongres ke-25 PWI di Bandung. Saudara, itulah kesalahan fatal kita. Kalau waktu itu Dewan Kehormatan itu diubah di amandemen pasalnya menjadi Mahkamah Kehormatan PWI yang mana putusannya final dan mengikat, maka tidak apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan PWI wajib dilaksanakan oleh semua pengurus di semua tingkatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saya juga mempersoalkan bahwa di PDPRT PWI sudah tegas menyatakan semua anggota biasa punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Di PWI perwakilan, di PWI provinsi, PWI kabupaten sekarang namanya, PWI kabupaten, PWI kota, PWI provinsi, semua pemilihan dilakukan secara langsung. Boleh sepakat aklamasi, tapi semua anggota punya hak. Sesungguhnya di Kongres, saya juga usulkan waktu itu pada Kongres 25 PWI di Bandung, seharusnya PWI menjadi teladan, menjadi organisasi yang ketua umumnya dipilih secara langsung oleh semua anggota PWI yang berhak seluruh Indonesia. Saya usulkan waktu itu supaya DPRT diubah bunyinya. Jadi untuk tingkat PWI pusat tidak lagi hanya PWI provinsi yang memilih, tetapi seluruh anggota PWI. Waktu itu Ketua Komisi Perubahan PDPRT Saudara Dr. Iskandar Zulkarnain dari Lampung, dan menyampaikan serahkan kepada para senior di pusat yang hebat-hebat lah gitu ya, akan mengubah. Tapi ternyata tidak. Nah, saya minta waktu itu supaya diambil keputusan bahwa Dewan Kehormatan PWI itu haruslah diubah fungsi dan perannya menjadi Mahkamah Kehormatan PWI. Jadi lembaga peradilan resmi PWI itu ada di Mahkamah Organisasi. Saudara-saudara, sekarang timbul persoalan. Ada dua kubu Henry Bangun, ada kubu Zulmansyah Sekedang. Saya yakin ini akan menjadi persoalan besar. Masing-masing ingin menunjukkan, mendesak bahwa kepengurusan provinsi mereka lah yang akan jadi peserta. Ini saudara-saudara bukan akan mengakhiri persoalan. Oleh karena itu pada momen ini saya usulkan semuanya ubah anggaran dasar PDPRT PWI menjadi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dilakukan secara langsung oleh semua anggota PWI se-Indonesia. Mereka pilih langsung, tidak boleh mandat. Kayak pemilu presiden, pemilu pilkada, pemilu legislatif. Jadi panitia persiapan Kongres dan SC harus menyiapkan dulu perubahan PDPRT sehingga Kongres dilakukan dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum PWI Pusat langsung oleh semua anggota PWI Pusat seluruh Indonesia. Ada 20.000 yang milih. Saudara-saudara, ini fakta yang tidak bisa dibantah. Pemilihan Ketua Umum PWI Provinsi punya kos yang tinggi dibanding dengan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat. Ketua Umum PWI Pusat hanya membutuhkan suara 50% plus 1 dari kurang lebih 38 provinsi PWI provinsi. 38 atau 39. Dengan hak suara kemarin 88. Nah, saudara,
Satu provinsi ada yang 4 suara, ada 5, ada 2, ada 3, ada 1. Nah, oleh karena itu kita stop. Karena pada arena kongres itulah perdagangan bebas terjadi. Memalukan, saudara-saudara. Memalukan. Saya yakin kalaupun adakan kongres ini pasti ada lagi deal-deal, pasti ada lagi negosiasi, pasti ada lagi perdagangan bebas, money politik. Saudara-saudara, kita mesti jujur. Jadi wartawan mesti jujur. Kalau kode etik kita laksanakan, itu sudah kayak apa ya? Kayak manusia yang hebat sekali, yang bersih sekali. Oleh karena itu kita benahi. Saya minta jangan paksakan 30 Agustus. Kenapa? Itu akan menyediakan bom waktu lagi. Kalau PDPRT tidak diubah, posisi Dewan Kehormatan tidak diubah menjadi Mahkamah Kehormatan yang menjadi pengambil keputusan terhadap siapapun yang melanggar, baik anggota PWI maupun pengurus dalam struktur kepengurusan, termasuk mereka sendiri, anggota Majelis Kehormatan itu sendiri, harus dijatuhi hukuman dan keputusan itu final mengikat. Saudara, belajarlah kita dari sejarah. Saya mungkin tidak terlalu senior dibanding saudara para senior yang hebat-hebat, saudara. Saya hormat dengan para senior yang sudah malang melintang. Tapi saya berpikir untuk kebenaran ini tidak senioritas yang bicara. Kita bicara kebenaran, bicara faktual, bicara akurasi, bicara sejarah. Jangan kita ulangi lagi kesalahan yang sudah terjadi. Jangan buat lagi bom waktu untuk menghancurkan PWI. Saudara semua, bicara dengan soal fee, bicara soal cashback, bicara apapun namanya, ya itu harus didudukan, dibuat aturan yang jelas dan tegas. Kalau komisi, saudara-saudara, saya waktu sekretaris PWI Provinsi Sumatera Selatan dengan ketuanya Pak Haji Kornati Abdullah almarhum, setiap kegiatan siapapun yang menjalankan proposal dapat komisi sah. Cuma saja saya sendiri sebagai sekretaris PWI Provinsi nggak pernah terima. Walaupun saya bikin surat, ternyata yang terima ada pegawai sekretariat yang antarkan surat, ada wartawan yang antarkan surat. Apakah itu dianggap pelanggaran? Apakah itu dosa besar? Itu sudah puluhan tahun loh. Saya yakin di masa kawan-kawan yang pengurus PWI provinsi yang lain, baik yang di KLB maupun yang di Pro kepada Henry Balu, ada via komisi. Jangan kita munafik lah. Ada yang mau terima, ada yang tidak. Ada yang berharap sangat. Nah sekarang buat di aturan di PDPRT secara tegas, lugas, buat lengkap-lengkap. PDPRT harus diubah secara sempurna, secara maksimal, minimal. Dia cocok pas berlaku untuk situasi kita sekarang. Ini saya sampaikan, moga-moga semuanya kawan-kawan dari para senior yang ahli pers segala macam dan kami yang biasa saja tidak punya label ahli-ahli, cuma saja kebetulan sudah cukup lama menjadi wartawan dan mengikuti dinamika PWI. Saudara, saya mengawali karir di Sumatera Barat sebagai calon wartawan di Harian Singgalang dengan guru besar kami, Buddha Basril Jabar. Alhamdulillah kita diajarkan dengan sikap yang bagus dan tidak nerimo. Saudara-saudara, saya dengan Pak Kornati Abdullah dulu waktu konferensi kerja PWI di Papua adalah orang yang pertama menolak gagasan ide rencana Ketua Umum 3 periode. Saudara-saudara, nah oleh karena itu saya minta, karena kita punya hak sama, walaupun para senior ada di pusat kekuasaan, di pusat negara, ibu kota negara,
di Jakarta sama kita. Saya juga bayar iuran. Saya juga mempunyai kewajiban bayar iuran, menjaga kehormatan dan harkat PWI. Saya pernah diadili dan sebagian oknum ketua umum PWI maupun mantan ketua umum PWI atau anggota Dewan Pers, alhamdulillah waktu itu tidak membela saya di pusat ya. Yang membela saya waktu itu Pak Kurnati Abdullah dengan beberapa teman. Tapi nggak apa-apa, itu sejarah, itu dinamika. Sekarang saudara-saudara, saya dengan resmi memohon kepada panitia bentuk pengurus panitia penyempurnaan PDPRT. Dan pelaksanaan nanti, kalau itu dilaksanakan pemilihan secara langsung, kita lakukan di semua kabupaten kota, di semua provinsi. Buat panitia pemilihan. Dari 2 kubu, kalau ada 2 kubu, kalau hanya 1 kubu, ya 1 kubu. Berkampanyelah siapa yang mau maju jadi ketua umum PWI. Dan ubah lagi saudara-saudara, di PDPRT itu harus diubah, bahwa PWI punya kewajiban mensejahterakan, memakmurkan anggotanya. Saudara-saudara, itulah yang saya ingin sampaikan. Saya kebetulan sedang selesai menunaikan ibadah haji di Makkah. Di halaman Masjidil Haram, di halaman Baitullah ini selesai sholat asar berjamaah, saya sampaikan ini. Moga bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para senior, junior, kawan-kawan seangkatan mau terbuka, mau mendengarkan saran pendapat ini dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan paksakan 31 Agustus hanya untuk memilih PWI provinsi, PWI ketua umum PWI pusat oleh PWI provinsi. Kita ubah, kita sempurnakan pemilihan ketua umum oleh semua anggota. Karena di PDPRT jelas pasalnya, anggota biasa berhak memilih dan dipilih. Kan lucu saudara-saudara, ketika di kabupaten kota pemilihan langsung, provinsi langsung, tiba di pusat hanya provinsi yang memilih. Iya kan? Nah, ini sesuatu yang sesungguhnya bertolak belakang. Dan walaupun ada pasal katakanlah yang membedakan, tapi ini tidak boleh kita biarkan. Akibatnya apa? Ketua umum terpilih, banyak anggota PWI di kabupaten kota tidak kenal, tidak tahu. Apa yang mau dikerjakan banyak nggak tahu. Karena apa? Karena pemilihan hanya dilakukan di arena kongres. Demikian saudara, mohon maaf kalau ini kepanjangan dan terlalu banyak. Saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi kepada para senior, kepada kawan-kawan seangkatan, dan kepada adik-adik yang lebih junior, mungkin tetapi mungkin punya prestasi, punya kehebatan lebih. Saya hormati dan semoga kita semua mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Konflik yang pernah terjadi sebelum ini dan sampai sekarang belum selesai, supaya segera selesai. Malu kita dengan keadaan ini. Dari dulu profesi ini plus minus, sekarang ditambah dengan konflik, dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya itu bisa diselesaikan secara baik, tapi tidak diselesaikan. Oleh karena itu, saya mohon sekali lagi, saudara Ketua Panitia Zulkifli Gani Otoh, ya, Bang Atal Depari, Wakil Ketua, kemudian sekjennya dan lain-lainnya, pengarahnya, semuanya, ayo sama-sama. Tolong, jangan Anda semua walaupun diberikan kepercayaan, jangan merasa semuanya tahu. Cari masukan, minta masukan, dan terima masukan ini dengan baik. Kita wartawan terbuka. Bukan otoriter, bukan pula merasa paling hebat. Ya, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.